وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا اللهم ارحمنا بالقرآن قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Qala berkata Musa zalika ma kunna nabi itu dah yang kita cari selama ini. Fartada maka mereka berdua putar balik kembali ala atharihima nyusurin jejak perjalanan mereka kososo dengan membelah laut. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari ayat ini ayat 64 bahwa satu jodoh, umur, rezeki, nasib sudah Allah tentukan. Pelajaran sejak kapan? Sejak kita belum dilahirkan, baru berumur 120 hari sebagai janin, nah Allah kirim malakul muwakkal, malaikat yang diutus untuk menulis 4 ketetapan. Jodoh, umur, rezeki, amal. Nah, nanti yang Maya Bunda cari. Dan nggak usah resah tentang hal ini. Dan nggak usah nyari. Kadang-kadang nyari juga belum ketemu. Belum tentu ketemu. Sudah dijamin sama Allah sebelum kita lahir. Bahkan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, sudah Allah tetapkan ketentuannya. Cari 2 hadis itu. Satu hadis, saat 120 hari sudah Allah kirim malaikat yang diutus menentukan 4 ketetapan buat diri kita masing-masing. Hadis qudsi lainnya disebutkan bahwa Allah sudah tetapkan semua-muanya 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Semuanya sudah Allah tetapkan. Tapi kadang-kadang manusia udah dikasih tahu, udah ditetapkan, masih nyari aja. Gitu. Kita semua suka sibuk hal-hal yang sudah pasti, tapi tidak menyibukkan diri pada hal-hal yang belum pasti. Wah, ini quote of the day. Jadi quote yang keren banget. Kita suka sibuk dengan hal-hal yang sudah pasti, tapi tidak sibuk dengan hal yang tidak pasti. Jodoh, rezeki itu hal yang pasti, tapi sibuk kita nyari-nyari. Yang belum pasti,
Bagaimana nasib kita nanti di akhirat itu belum pasti. Nah, kita kasih bukit. Yang belum pasti, apakah kita menjadi orang yang mulia bertakwa, apa enggak. Kita nggak sibuk. Tapi urusan rezeki, urusan nyari duit, urusan jodoh, nah, suka sibuk. Dan inilah yang selama ini kita cari. Kata Musa, qala dzalika ma kunna nabghi. Sebagaimana kita sadar bahwa kajian online ini juga caranya aneh-aneh bergabungnya. Suka saya nanya kepada ayah bunda kalau ketemu, dari mana tahunya? Ada yang lihat FB, ada yang ikut kajian, ada yang dari temennya, ada temennya yang nyaranin, diajak, temennya yang ngajak kagak ikutan, malah yang diajak ikutan. Nah, itu. Pokoknya itulah caranya aneh-aneh. Sama juga jodoh. Nyarinya udah nyeberang laut, antar pulau, antar negara, udah kemana-mana. Nggak taunya saudara sendiri yang dinikahi. Atau tetangga sebelah rumah. Nah itu jodoh. Sama ini. Nyari ilmunya, udah kemana-mana. Udah sampai dua lautan nih, Musa. Udah lewat, baru sadar. Jadi semuanya sudah Allah tentukan. Nah, apakah mencari jodoh, mencari rezeki itu nggak usah Ustaz? Enggak, tetap itu namanya ikhtiar. Jadi berusaha untuk mencari dan menjemput itu semuanya ilmu, apakah rezeki, apakah jodoh, apa segala macam. Itu disebut ikhtiar. Jalanin, jalanin. Nanti begitu terlewati dan kemudian tersadar, nah, oh iya, yang kemarin jodoh saya rupanya. Kerjain ini kagak nggak kena, rezekinya malah datangnya dari sono. Sering tuh terjadi. Bahkan banyak rezekinya yang dari jalan yang tidak terduga, nggak pernah disiapin sama dia. Kerja sudah sekian tahun di perusahaan sebagai budak korporat, sebagai pegawai, hanya gara-gara ada combro enak, kemudian buka-buka YouTube, bikin combro sendiri jadi pengusaha combro. Gitu. Banyak. Dan nah itu cara Allah. Yang kedua, kalau tadi itu semua maunya sudah Allah tentukan dan kita cuma ikhtiar, nah nanti hasilnya pasti ketemu sama jalan Allah. Fardadda ala athari ma qasaso. Lalu mereka berdua balik menempuh jalan mereka dengan cara belah lautan. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua, kadang-kadang mundur itu bukan berarti kemunduran. Boleh jadi ada saat-saatnya kita ini harus ngerem dalam kehidupan. Kemarin COVID juga ngajarin sama kita. Hidup ini terlalu ngegas. Maka diajarin sama Allah, sama alam. Nah, hingga sekarang menjadi tren hidup. Karena saking banyaknya orang yang sudah apa namanya, sudah bingung sama kehidupan yang serba modern. Nah, sekarang banyak orang yang nyoba hidup slow living, hidup yang santai, hidup yang enak, balik lagi ke alam, makan dari hasil alam, dari hasil jeri tangan sendiri. Jadi putar balik. Jadi itu Bunda Suci nyebut introspeksi. Jadi kenapa kalau di kendaraan itu ada jendela yang besar, ada juga jendela-jendela kecil dalam bentuk spion, kanan, kiri maupun tengah. Tapi
Yang lihat ke belakang dikasihnya kecil-kecil. Karena penting untuk terus maju, tapi sering-sering juga lihat belakang, lihat kanan kiri. Jadi kaca depan itu besar, tapi ngelihat kanan kiri dan belakang penting. Ini persis seperti momen-momen kayak begini. Mau pergantian tahun, nah ayat yang sering dipakai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah ia perbuat demi kebaikan hari besok. Bertakwalah pada Allah. Allah itu maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Cari ya. Tuh Bunda Risma, suratnya udah betul, surah Al-Hasr. Ayatnya belum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di ayat ini, ayatnya pendek, tapi kalimat ittaqullah 2 kali Allah sebut. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat demi kebaikan hari esok. Bertakwalah pada Allah, diulang lagi sama Allah. Bertakwalah pada Allah, Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita jalan terus, kadang-kadang kita nggak teliti. Nggak teliti gimana? Udah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Udah usia pernikahan. Tapi kalau ngeliat ke belakang, banyak yang kita seselin. Udah kerja 20-an tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tapi kalau kita ngeliat, udah di ujung masa-masa pensiun, kita ngeliat ke belakang, banyak yang kita sesalin. Ini yang disebut fartadda ala atharihima. Putar balik. Jadi kalau disuruh reset sama Allah, reset ulang, jangan kecil hati ya bunda. Kalau hidup kita dipaksa putar ulang sama Allah, jangan kecil hati. Kenapa? Boleh jadi yang belakang tuh berantakan kehidupan kita. Maka kalau disuruh belajar lagi Quran, ya ikutin sama Allah. Kalau disuruh untuk benerin lagi sholatnya, ayo benerin. Kalau disuruh sering-sering sedekah, karena mungkin kewajiban zakat kita dulu banyak yang berantakan. Maka ini disebut fartadda ala atharihim qasasa. Putar balik, terbalik kehidupan. Putar balik kehidupan dan lihat lagi perjalanan kita. Dan ada seorang sahabi kalau nggak salah, sahabat Rasulullah yang jelang kematiannya, dia bilang, duh, anda yang baru, duh, anda yang banyak, banyak, duh, anda yang enak. Yang dicari Pak ya Bunda tuh, asar itu. Dan kalimat-kalimat itu disebutkan jelang sekardul maut. Orang itu meninggal dan ada sahabat lain yang mimpi ngelihat sahabat yang sudah mati ini dan dia nanya, duh, anda yang baru, duh, anda yang banyak, duh, anda yang panjang, duh, anda yang enak. Apakah arti kalimat-kalimat itu? Waktu aku mau menjelang sakaratul maut, kata sahabat yang sudah meninggal, cerita kepada sahabat yang bermimpi ini, Allah perlihatkan kepadaku amal-amal yang pernah aku lakukan. Dan salah satunya adalah perjalananku menuju masjid. Jalan menuju masjid, jalan kaki. Dan aku ngelihat ada orang yang tidak berpakaian, dingin. Dia kedinginan, jelang subuh itu. Lalu kemudian aku kasih kepada dia mantelku kepadanya. Dan Masya Allah, aku melihat balasan dari Allah itu indah sekali. Dengan pakaian sutra, segala macam.
Dan aku bergumam, duh, Anda yang baru. Kalau aku kasih yang baru, pasti lebih bagus lagi. Dan aku kasih makanan yang seadanya, yang kayaknya kurang enak kepada orang itu. Dan Allah perlihatkan kepadaku jelang sakaratul maut itu balasan makanan yang aku berikan itu. Allah berikan makanan yang amat enak-enak padaku. Dan aku menyesal. Duh, Anda yang lebih enak lagi aku kasih. Dan Allah lihatkan kepadaku perjalanan menuju masjid, setiap langkahnya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi, pahala yang banyak, pengampunan dosa. Dan aku berkata, duh, Anda yang lebih panjang perjalanan menuju masjid itu. Dan kalimat-kalimat itu, ayah bunda, adalah penyesalan. Orang yang soleh aja nyesel, apalagi orang yang tidak. Karena semuanya itu, semua orang punya nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Yang soleh pengen lebih soleh lagi, menyesal dia. Yang kurang soleh, nyesal kenapa nggak soleh. Nah ini disebut fartadda. Putar balik. Lihat tuh, kehidupan yang kemarin-kemarin tuh gimana. Introspeksi, ngobrol sama pasangan. Ini selama ini apa yang kurang. Kalau rumah, alhamdulillah sudah Allah kasih. Pekerjaan salam ini sudah Allah kasih. Nafkah sudah Allah kasih. Anak cucu sudah Allah kasih. Nah, semuanya. Apa yang kurang? Lihat. Benerin. Kalau kita ini sekarang, alhamdulillah, meskipun sehari satu ayat, satu ayat, satu ayat. Maka virus itu, meskipun kita sudah lanjut usia, bunda, natularin kepada anak kita, menantu kita, kepada cucu kita. Ayo, orang nenek aja masih semangat nih, ngapal Quran, ayo kalian semuanya semangat. Jadi benerin tuh hidup. Nah, 2 pelajaran hari ini, ayah bunda. Jadi kadang-kadang apa yang kita cari belum tentu apa yang Allah tentukan. Jadi udah ditentukan, ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala 4 ketetapan dalam hidup sebelum kita terlahir ke bumi. Maka pencarian adalah ikhtiar. Hasil Allah yang tetapkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, putar balik dalam kehidupan. Introspeksi, evaluasi. Kalimat yang sering disebut kalau jelang pergantian tahun itu, resolusi adalah kalimatnya Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian semua bakal dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajin-rajin menghisap diri kita. Nah, ini alhamdulillah pagi ini ayatnya pas banget sama jelang pergantian tahun Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah ampunin semua dosa-dosa kita ya Bunda. Semua kesalahan kita yang besar maupun kecil, yang lahir maupun yang batin, yang sengaja maupun tidak, yang samar maupun yang terang-terang. Semoga Allah ampuni semua kesalahan kita. Dan Allah perbaiki kehidupan kita. Dengan cara apa? Surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amantakullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sama Allah. Dan ucapkan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan takwa sama Allah, jaga bicara, Allah akan yuslih lakum a'malakum, perbaiki amal-amal kita. Jadi memperbaiki amal ini bukan kita, Allah yang memperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunin semua kesalahan kita. Nah, jadi dengan tingkatkan takwa, itu juga meningkatkan kualitas hidup. Nanti Allah tolong semua. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah, sama Rasul, maka dia menang dengan kemenangan yang dahsyat, yang agung. Itu sering dipakai dalam mukadimahnya Ummi Deti, ayat itu. Jadi sama ya Bunda harus jadi moto hidup. Bertakwa sama Allah, maka semua urusan
bakal Allah perbaikin dan Allah ampunin semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kita akan menjadi manusia yang menang dengan kemenangan yang besar. Jazakumullah ya Bunda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.